Saudara, salah satu kesenangan Tuhan adalah berjumpa dengan pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena salah satu sifat ilahi yang membuat Yesus bisa berjalan bersama dengan Bapanya di surga adalah karena dia rendah hati. Dan proses Yesus mengalami kerendahan hati seperti diajarkan kepada murid-muridnya. Barang siapa tidak menyangkal diri memikul salib, dia tidak bisa mengikut aku. Bukan sekedar kalau dia tidak ibadah, kalau dia tidak baca Alkitab, karena semua proses rohani itu dimulai ketika kita menyangkal diri. Saudara, kedirian kita itu satu problem yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Bahkan saudara, orang bodoh yang tidak terbelenggu dengan dirinya, dia akan menjadi orang sukses, lebih hebat daripada orang terpandai sekalipun. Kenapa? Masalahnya sederhana. Seringkali dengan kepandaian, dengan kebisaan kita mensedikitkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya pakai bahasa yang seperti itu. Mensedikitkan. Tapi ketika kita tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, Anda sadar Anda masih punya Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan lupakan Tuhan pada masa-masa krisis. Jangan juga lupakan Tuhan pada masa-masa baik. Caranya adalah, pada waktu engkau diangkat, engkau terima promosi, engkau terima kebaikan, ingat masa-masa sukarmu. Karena di sana engkau akan ingat Tuhan. Ini untuk pesan untuk orang yang diangkat tinggi. Tapi untuk orang yang memang dari tinggi, engkau tahu, banyak orang juga sudah di posisinya. Dia hidup tidak berkekurangan. Tapi jangan lupa, semua itu kita terima dari Tuhan. Karena itu pada waktu kita mengalami proses direndahkan, dilupakan, gagal, ingat kelimpahan yang dimana kita terima itu dari Tuhan. Saudara, si bungsu kerja jadi penjaga babi, betul nggak? Kesesakan yang membuat dia ingat kelimpahan di rumah bapaknya. Itu gambaran kita, saudara. Seringkali Tuhan izinkan kesesakan-kesesakan itu untuk mereminder kita. Jangan lupa, sekalipun engkau sudah belajar banyak, mengerjakan banyak, mencapai banyak, ada yang selalu engkau tidak bisa capai. Yaitu ketika engkau kehilangan kerendahan hatimu. Saudara, tahta Tuhan itu gak bisa dicapai oleh orang yang tinggi hati. Gak bisa. Makanya Filipi pasal yang kedua, itu menunjuk kepada Yesus. Dia Allah 100%. Tapi mengosongkan diri, melepas atribut kealahannya, dan hadir di tengah-tengah umat manusia yang begitu berdosa itu dalam wujud manusia, yaitu terbatas, lemah, butuh istirahat, butuh makan, butuh didampingi murid-muridnya pada waktu pergumulan di Getsemani, sekalipun dilupakan juga oleh murid-muridnya. Tapi yang menarik, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan diri kembali. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kematian yang disalib itu kematian yang paling hina, saudara. Kenapa? Kitab Yesaya berkata, orang membuang mukanya dari hadapan salib itu. Kematian yang paling tragis, kematian yang paling hina. Dan Yesus ada di kayu salib itu bukan karena pelanggaran, karena dosanya, karena kediriannya.
Tapi Yesus ada di sana karena kita. Betapa celakanya kalau kita nanti dibawa naik Tuhan, kita lupa. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang telah ada di kayu salib buat kita. Betapa celakanya. Itu sebabnya saudara, salah satu instrumen yang harus kita terus gali adalah kerendahan hati. Ada sebuah ungkapan, ada orang-orang, aku ini udah rendah hati. Kamu gak tahu aja, aku ini udah rendah hati. Aku begini nih udah merendahkan hati begitu rupa. Saudara tahu, ukuran kerendahan hati itu selalu relatif. Pada orang yang diberi banyak, takaran kerendahan hatinya beda. Makanya Yesus itu begitu merendahkan diri. Karena dia Allah. Dari topnya, puncaknya, sampai ke bottomnya, alasnya, dasarnya. Kadang kita merendahkan diri baru satu anak tangga. Habis gimana lagi merendahkan diri? Aku udah rendah banget Om gak lihat kan aku nih rendah banget. Om ngelihatnya dari mana? Saudara, kalau kita melihat orang turun satu langkah dan kita melihat dari dasar, kita akan tahu masih banyak langkah yang dia belum jalani. Dia masih penuh dengan kediriannya. Dia selalu bergulat dengan orang lain yang sebetulnya dia bergulat dengan penilaian dirinya. Yunus, Nabi Yunus ya, itu Nabi Tuhan yang luar biasa membawa pertobatan kepada satu kota yang besar, kota Niniwe. Masalah yang paling keras yang butuh proses yang serius itu memang kediriannya, egonya. Tapi dipakai Tuhan enggak Yunus? Dipakai Tuhan. Yang pertama dia sudah bertobat, makanya Tuhan utus pada panggilan yang kedua ke Niniwe. Dan satu kota Niniwe bertobat, tapi masalah belum selesai. Kalau Anda baca kitab Yunus, Yunus kesel orang bertobat. Ternyata Yunus itu benci kepada orang yang jahat, yang dikasih kesempatan. Nah ini kan masalah kita nih. Kalau kita udah lihat orang lain jahat, kesel, kok diampuni? Vonisnya seumur hidup, mati. Bemo. Pak Jokowi aja, kita harus menghormati. Saya bilang Bapak kita ini terbuat dari mana ya? Kok bisa saudara? Terbuat dari Solo Om. Beneran loh. Siapa yang gak marah? Pak Jokowi. Makanya saudara, ujian bagi seorang yang seperti dia, diomongin. Ya enggak apa-apa toh. Biasa aja. Ya saya ini kan memang dari sononya orang kampung, orang desa. Ya diomongin ya, apa bedanya? Hati-hati makanya waktu Anda diomongin mulai, siapa dia? Enak aja. Anda mulai aneh kan? Mulai aneh. Beneran mulai aneh. Dan itu terjadi kenapa? Karena kedirian kita yang lama tuh muncul lagi. Makanya kalau lagi dalam musim puasa ini Anda belajar merendahkan diri. Ini salah satu pesan yang mendasar dari seorang yang mau berpuasa. Kalau Anda sedang berpuasa, sibuk eksis.
Lihat nih, gue puasa nih. Anda lagi berpuasa, sibuk posting. Nih, selesai juga hari kedua. Semangat. Aduh. Saudara, tapi ini beneran saudara, kerjakan dalam senyap. Yang perlu ditunjukkan adalah ketika Anda telah selesai. Dan ngomong puji Tuhannya kemana-mana. Puji Tuhan, gue udah selesai 21 hari loh. Itu mah bukan puji Tuhan. Makanya kadang-kadang kita tuh suka nggak menghayati apa sih yang sebetulnya kita sedang tunjukkan. Anda pakai baju bagus buat siapa? Buat diriku dong bang, salah. Biar aku diterima. Sebagian besar orang gitu kan. Sayangnya Anda tidak memahami esensi kenapa kita mengenakan jubah yang layak, yang bagus. Saudara, supaya Tuhan dihormati. Supaya Tuhan dihormati. Makanya kalau Anda pakai baju bagus tapi Tuhan tidak dihormati, artinya baju itu tidak bagus. Unik ya? Haleluya. Mari kita akan lihat Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 dan 6, ayat 1 sampai 6 dan ayat 10. Yunus pasal yang ketiga. Saudara, saya mau beri judul firman doa puasa mengubah nasib suatu bangsa. Kalau nasib suatu bangsa aja berubah, apalagi nasib kita, saudara. Satu bangsa saja Tuhan ubahkan. Apalagi kalau cuma satu keluarga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama 2-3. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Nah, ini keren, saudara. Satu kota mendengar pesan Yunus dan mereka merendahkan diri. Dan dalam proses merendahkan diri itu mereka berpuasa. Makanya bayangkanlah kalau orang berpuasa petang-tang petenteng. Bayangkanlah kalau orang berpuasa masih menunjuk-nunjuk, mendesak-desak, ngomel-ngomel. Dan semua kediriannya yang lama tuh justru sudah keluar. Yang menarik, Yesus saja sama iblis, sama setan yang mencobai dia gak usir-usir loh. Benar gak sih? Anda baca gak? Waktu setan mencobai, perintahkan batu ini jadi roti. Bus, enggak gitu. Banyak kau? Enggak, saudara. Oh, mungkin kamu kurang informasi. Manusia bukan hidup dari roti saja, please. Kamu kurang informasi kali. Nah, coba enak kan? Terus dibawa lagi.
lagi, saudara. Dikasih tunjuk nih, kalau kamu jatuhkan diri, firman-Nya berkata, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya menatang. Kamu lupa, ada juga firman Allah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Udah dikasih benar, mau hidup gak benar. Enak gak sih setan tuh? Yesus tuh gak semenang-menang sama setan. Kadang-kadang orang Kristen di sini ditengking, di sana ditengking, di sini ditengking, di sana ditengking. Setan bingung, aku mau tinggal di mana? Padahal dia bilang gini, masalahmu tuh bukan semuanya diri aku. Benar gak? Kamu aja yang ngitungnya sembrono. Lihat kan, jebol kan? Kasmu. Kamu aja yang belanjanya kebanyakan. Belum ujung bulan, baru tengah bulan. Udah tarik lagi. Niatnya sih nyimpen. Tarik lagi. Niatnya sih saldonya semoga sampai bulan depan. Yang ada bukan saldo, saudara. Saldo, haleluya. Tapi benar, saudara, kalau cara kita berpuasa dengan cara seperti itu salah. Orang yang berpuasa harusnya itu menikmati banyak berkat, paling tidak kan. Kalau yang cewek-cewek nih baju idaman tuh bisa dipakai lagi kan. Ya kan, yang sebelumnya udah gak muat om. Tiba-tiba udah puasa seminggu bisa dipakai lagi, enggak ya? Betul kan? Om tahu aja. Makanya kalau udah diberkati, ingatlah masa sukar. Kalau lagi sukar, ingatlah masa diberkati. Itu caranya Anda mengolah kedirian Anda. Lagi diangkat, ingatlah masa Anda diinjak orang. Lagi Anda dihormati, disupirin, dibukain pintu, dikasih karpet merah. Ingatlah waktu Anda lagi jadi waktu Anda yang jadi pelayan hamba. Itu yang membuat satu hari semua yang kita peroleh ini toh kita tinggal. Tapi yang kita bawa adalah karakter yang baru, hidup yang baru, hati yang baru. Itu sebabnya waktu Niniwe bertobat, ada satu yang belum bertobat di dalam kehidupan Yunus. Yaitu kediriannya. Kita lihat saudara cerita yang menarik ayat yang ke-10 ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi apa? Saudara, kalau Tuhan tergugah, Tuhan melihat perbuatan satu bangsa yang berpuasa, merendahkan diri dan berdoa, Tuhan pasti melihat apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Katakan amin. Coba guncang bahu kanan kirimu, katakan Tuhan sedang melihat hidupmu. Benar gak sih ayat 10? Coba lihat. Ketika Allah melihat apa? Perbuatan yang mana? Salah satu contoh, raja turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya. Dia mengenakan kain kabung dan duduk di dalam abu. Saudara, salah satu yang menarik dari orang-orang Timur Tengah, seperti Raja Niniwe ini, mereka punya ritual kalau berpuasa, yaitu mengenakan kain kabung, kemudian duduk di atas abu, untuk menghayati kembali kerendahan hati. Itu sebabnya ketika kita berpuasa sebetulnya yang paling utama adalah kita harus melepaskan apa yang telah sepertinya memberatkan hati kita. Betul, saudara. Betul. Seringkali yang memberatkan kita adalah prestasi kita. Kalau Anda seorang kepala, Anda direndahkan, diomongin oleh bawahan Anda, tersinggung?
Anda bawahan diomongin atasan, tersinggung? Wah, itu mah keterlaluan. Anda bawahan diomongin sama atasan pasti tersinggung. Memang. Karena di situ masalahnya, banyak orang ada kanker yang paling mematikan yang namanya kesombongan, ego. Saudara, mana ada obat bagi penyakit yang namanya lepra? Apa tuh sinaman sakitnya? Kusta? Mana ada obatnya? Mana ada? Tapi bagi Tuhan, cuman disuruh berendam 7 kali di Sungai Yordan. Apa yang menghalangi Naaman secara mudah mengalami kesembuhan? Karena Naaman bilang begini, di Damsyik banyak sungai yang lebih bagus. Itu yang saya bilang, kedirian kita, siapa kita, dari mana kita. Makanya teman-teman, kenapa sih kita perlu ingat kampung kita? Supaya kita tahu dari mana. Kenapa kita perlu ingat kejatuhan kita? Supaya kita tahu pertolongan Tuhan yang mengangkat kita. Banyak orang ketika sudah sembuh, bebas, melayani, lupa dari mana dia. Dan seolah-olah posisi yang dia telah jalani sekarang, itu tiba-tiba dia terima. Siapa kita? Siapa kita? Saudara coba masuk ke Yunus pasal yang keempat. Saya akan dengan cepat lanjutkan ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu apa? Ini orang-orang yang cepat baper ini emang kadang-kadang masalah, saudara. Makanya sembuhlah. Orang diberkati kita curiga, kita marah, kita tidak senang. Bang, tahu gak sih dia tuh begitu karena dia tuh PJLT sejati. Dia tuh PJLT sejati. Di mana-mana dia tuh PJLT. Bagus dong, dia kan cleaning service kan berarti. Bersih semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan. Kalau orang diberkati turutlah bersuka cita. Amin. Haleluya. Siapa tahu Anda dibagi kan? Makanya kalau orang kurus bukannya dipuji-puji. Bantuin, jagain. Kalau dia lupa diri, ingetin. Iya. Kalau dia terlalu kurus, ingetin. Jangan lupa makan. Iya, oh ya, jangan lupa puasa. Coba lihat cerita ini, saudara. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Ini endapan di hatinya mulai naik nih. Ketika aku masih di negeri itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Oh, ternyata masih ada memori yang rusak. Masih ada kenangan yang pekat di dasar hatinya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan pengetahuanmu tentang Tuhan ternyata tuh nggak banyak berguna kalau hatimu tuh nggak selaras. Dan simpel ya, menarik sekali saudara. Bagaimana kita menyelaraskan hati kita. Ini banyak orang tuh gini ya, terlalu religius. Paham? Bahasa roh. Banyak-banyak. Kalau Anda tetap sombong gak jadi saudara, mana bisa. Memberi banyak-banyak. Kalau dalam pemberian itu Anda dilupakan, Anda tersinggung, nggak bisa, nggak nyambung. Berpuasa 2 kali seminggu, pantesan, ya kan kayaknya, fit banget badannya. Masalahnya saudara, saya mau kasih tahu ya, hal-hal religius itu tidak disukai Tuhan kalau kehilangan esensinya. Yaitu kita menjadi manusia yang sadar bahwa kita diangkat oleh Tuhan.
Sayang itu tadi, kalau sudah diangkat jangan lupa ketika kita di bawah. Kalau kita lagi di bawah jangan lupa kita pernah diangkat karena Tuhan. Saudara, makanya banyak orang yang religius tapi kehilangan prinsip-prinsip hidupnya. Dengerin saya, ini baik-baik. Anda pernah baca Yesus berpuasa berapa kali sepanjang kitab Injil? Jangan salah tangkap nih. Pernah baca? Saya sendiri hanya temukan 1 kali. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Pertanyaannya, proses menghambakan diri itu nggak boleh berhenti di waktu puasa. Itu yang membuat Yesus sekalipun tidak berpuasa, pekerjaan kasih karunia, pekerjaan roh Tuhan di dalam dirinya itu terus mengalir. Kenapa? Karena Yesus rendah hati, bahkan makin merendahkan dirinya. Dengerin saya. Yesus itu makin merendahkan dirinya loh saudara. Makanya cilaka kalau orang berpuasa justru makin mudah tersinggung. Makin mudah, menjaga diri itu perlu, menjaga nama itu perlu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, justru seringkali Tuhan izinkan masa-masa kelam itu untuk mengingatkan kita. Bukan kita sepenuhnya yang bisa memproteksi diri kita, tapi Tuhan. Bukan berarti kita puasa saudara seperti Tuhan Yesus misalnya sekali saja, bukan. Tapi saya mau tunjukkan di dasar dari kehidupan Yesus itu yang namanya merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Jadi orang yang makin diberkati, dengerin saya baik-baik. Tantangan buat kita untuk merendahkan diri itu lebih besar. Buat orang yang sukses, tantangan buat dia untuk merendahkan diri itu tidak mudah. Ini ceritanya. Kan satu kota bertobat, tapi masih ada satu akar yang lama dari kehidupan Yunus yang perlu dibongkar oleh Tuhan. Ayat ini mencatat begini, saudara lihat. Bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah apa? Serta apa? Jadi Yunus tahu bahwa Tuhan pasti berpihak kepada orang yang bertobat dan merendahkan diri. Jangan salah, kadang-kadang kita menyesal bertobat tapi belum merendahkan diri sungguh-sungguh. Dan ini proses yang harus Tuhan kerjakan lebih dalam lagi dalam kehidupan Yunus. Kita lihat satu contoh yang menarik dari seorang raja yang bernama Asa. Saudara, mari kita akan lihat 2 Tawarik pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saya akan baca 2 Tawarik pasal yang ke-16. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini perkataan seorang nabi yang disampaikan kepada Raja Asa. Lihat dikatakan apa? Karena engkau bersandar. Itu sebabnya makin kita diberkati, jangan terlalu melambung. Latih bersandar kepada Tuhan. Bawa rencana-rencana kita kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-9-nya ini yang menarik. Dikatakan kenapa? Kenapa engkau mengalami pertolongan pada waktu itu? Tapi sekarang engkau tidak mengalami pertolongan. Karena ternyata saudara, pada waktu engkau bersandar kepada Tuhan, ini ayat 9-nya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini terjadi saudara. Kisahnya di pasal yang ke-14 dengan cepat coba kita lihat saudara.
Haleluya. Pasal yang ke-14. Ayat yang ke-9. Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai di Maresa. Lalu Asa apa? Jadi lihat saudara, ketika Asa menghadapinya, dia mengukur dong, bisa enggak? Ternyata enggak bisa, enggak mungkin. Terus coba lihat. Ya. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu lah kami apa? Bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Mungkin dalam kehidupan kita, tentara besar yang dihadapi Asa, ini bicara kesulitan, masalah, cita-cita yang gak pernah tercapai. Tantangan yang gak pernah ketemu jalan keluarnya. Sakit penyakit yang tidak pernah sampai tuntas. Saudara, dimanapun engkau hari ini mendengar suara saya, firman Allah berkata, bagi orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan di pihaknya. Tuhan berperang baginya. Tuhan membela kehidupannya. Amin. Sayangnya saudara, sekali lagi saya sampaikan, ketika kita sedang di atas, ingatlah masa-masa kita di bawah. Itu yang membuat kita terjagai hati kita. Lalu, lihat saudara, ayat 10, Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, Tuhan, dan seterusnya apa yang terjadi? Tuhan memukul kalah ayat 12 orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan seterusnya. Asa memenangkan peperangan yang tidak mungkin bagi dia. Apa cita-citamu yang tidak mungkin? Apa pengharapanmu yang tidak mungkin? Mulailah merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Itu sebabnya saudara, ketika kita berdoa dan berpuasa, mari ukur seberapa jauh kita sudah merendahkan diri kita. Salah satu yang menarik dari seorang yang merendahkan diri adalah dia bersedia jadi pelayan bagi orang yang tidak patut dilayani. Kalau Anda melayani saya, ya Anda berpikir Pak Gembala, Abang layak dilayani, Abang layak. Tapi coba layani seorang yang tidak layak. Ya itu yang merugikan Anda. Halo, yang ngomongin Anda, halo, yang nyusahin. Dan itu yang Yesus lakukan ketika dia mengambil kain, mengikat pinggangnya dengan kain lenan, menuangkan air di dalam sebuah baskom, dan mendatangi satu-satu muridnya. Teman-teman, mungkin Anda tidak bisa melayani seperti Tuhan Yesus, tapi Anda bisa melayani dengan kekuatan talenta. Kekuatan keuangan Anda. Anda bisa melayani. Anda bisa melayani. Tapi banyak orang, saudara, ketika diberkati tadi yang saya bilang, lupa. Mari kita belajar makin rendah hati. Makin menghambakan diri. Makanya saya sering bilang gini, saudara. Kalau sama pemimpinmu saja yang sebetulnya engkau layak simak dan dengarkan, engkau tidak mudah menyimak dan tidak mudah mendengarkan. Gimana kalau Tuhan pakai bukan pemimpin, bukan siapa-siapa, seperti pelayan remaja kecil di rumah Naaman itu, yang bilang sama nyonyanya, kalau tuanku menghadap nabi yang di Samaria, pasti kustanya sembuh. Selesai. Jadi masalahnya di mana? Hati kita. Mengukur dari tahta kita, dari kebiasaan kita.
Tapi kalau udah tidak ada solusi, semua akan dicoba. Naaman terselamatkan karena ada orang-orang kecil. Makanya ketika ajudannya bilang, Pak, bukankah kalau Nabi itu memerintahkan kita melakukan sesuatu yang lebih sukar kita akan lakukan, betul? Naaman saudara, spontan tiba-tiba insaf. Iya ya, betul juga. Jadi dari cerita ini Anda nangkap gak masalahnya di mana? Masalahnya apa? Masalahnya banyak orang berpangkat sudah mengukur orang lain dari pangkatnya. Banyak orang diberkati sudah mengukur orang lain dari berkatnya. Naaman begitu. Naaman begitu. Hari ini mari kita berbalik. Saya akan bawa dengan cepat. Saudara lihat firman Allah berkata di dalam 2 Tarik pasal 7 ayat 13 dan 14. 2 Tarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Baca sama-sama ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri. Dulu saudara, waktu saya baca ayat ini saya terlalu ekstrim. Mungkin maksud ayat ini mereka yang membunuh sesamanya, mencuri milik sesamanya, mereka yang dosa-dosanya yang besar. Dari cerita Yunus, tahu nggak? Salah satu dosa yang merepotkan tadi, yang namanya apa? Sombong. Ego, angkuh. Sekian bulan yang lalu saya didatangi bersama dengan istri dengan seorang yang sudah berhasil hidupnya, tapi sedang dalam masalah. Dia harus menghadapi pengadilan dengan kasusnya. Dan ketika datang kepada kami, kepada Ibu Gembala, cerita panjang lebar dan kesesakan yang teramat sangat karena kasus pengadilan yang harus dihadapi. Tapi itu menjadi kesempatan dia ingat kembali. Dia berkata, saya mau mulai deh puasa 2 kali seminggu. Merendahkan diri. Kadang-kadang datang konsultasi, dia lagi puasa. Ya puji Tuhan. Kita tanya, kita teleponan, mungkin dia lakukan terus apa yang dia katakan. Dia mau berpuasa. Saudara, yang menarik adalah istilah saya ya, seperti ayat ini. Ketika kesusahan datang, orang yang sedang sukses dalam hal keuangan ini jadi insaf. Ada bagian-bagian hidupnya yang salah. Ada bagian-bagian hidupnya yang melupakan Tuhan. Tapi waktu kejadian itu, dia mulai terhubung kembali dengan orang yang bisa membimbingnya. Jujur saudara, kesedihan banyak pemimpin rohani adalah waktu melihat anak-anak rohaninya mulai bagus, mulai sukses, hubungan mereka dengan pemimpinnya itu mulai renggang, mulai datar, mulai lupa. Dan kayaknya gak ada satu hubungan yang baik lagi. Dan disitulah sebetulnya yang menjadi masalah itu bukan setan, tapi ego. Ego. Orang ini kemudian saudara menempuh panjang persidangan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai tolong, Tuhan mulai pulihkan. Hal yang menarik adalah ketika kesusahan lewat, itu justru mengingatkan kembali bahwa
Bukankah waktu itu pernah susah juga? Sebelum diangkat dan sekarang ada kesusahan lain. Tuhan tuh pengen bilang gini, anakku. Kesusahan-kesusahan yang sementara ini sebenarnya reminder. Jangan lupa. Jangan kau jadi tinggalkan mesbah doamu. Di mana kau bukan sekedar doa Bapa kami merendahkan diri, tapi sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku sampai di sini ini karena Engkau. Dan katakan, kalau Engkau mau aku lebih jauh lagi, beri aku kekuatan. Seharusnya kita begitu, saudara. Tiga hal yang saya mau simpulkan. Ketika kita merendahkan diri dan berdoa berpuasa. Yang pertama, saudara, kita melepaskan ego kita. Makanya raja itu turun dari singgasananya, mengenakan kain kabung, duduk di atas abu. Lepaskan, saudara, ego, kedirian kita. Lepaskan kecenderungan-kecenderungan yang lama. Lepaskan, saudara. Yang kedua, belajar bersandar kepada Tuhan. Ambil waktu lebih dalam lagi, melibatkan Tuhan dalam semua area hidup kita. Melibatkan campur tangan Tuhan untuk urusan apapun dalam hidup kita. Sehingga kita tidak kebablasan, saudara. Nah, ini yang menarik, yang terakhir saudara saya mau sampaikan. Tuhan tuh sedang mengerjakan satu karakter yang akan bisa selalu selaras dengan Dia. Wow. Tuhan sedang mengerjakan satu karakter yang selalu bisa selaras dengan Dia. Yaitu hati yang rendah, hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, banyak saudara pelayan-pelayan Tuhan. Contoh dalam kitab Lukas. Siapa? Zakaria, seorang imam. Gabriel datang berkata, kamu akan punya anak tahun depan. Dia nggak percaya. Karena hatinya sudah keras, sudah pahit. Tapi dia seorang imam. Thomas, murid Yesus. Teman-temannya sudah bilang, guru kita sudah bangkit. Tapi Thomas dengan egonya berkata, sebelum aku apa? Sebelum aku apa? Betapa seringnya kita baru percaya karena sebuah bukti. Itu tanda hati kita ada masalah loh. Makanya kasih bilang, ada peringatan di dashboard. Ada peringatan. Saya bilang, untung itu nggak matinya waktu kamu di mall, di basement lagi. Kira-kira gimana prosesnya itu, saudara? Tuhan baik nggak? Kita tuh agak nengel kalau orang Batak bilang nengel. Ya, orang Jawa bilang ngeyel. Dikasih peringatan maju terus. Dikasih peringatan, maju terus. Aku kan sudah pelajari bisnis ini. Ketika rugi, gak untung, baru nangis-nangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan baik kan, Dia pulihkan lagi kan. Jadi yang pertama, Tuhan mau melepaskan ego kita. Yang profesor. Jadilah orang-orang yang kita suka bilang, apa namanya? Cepu, apa sih? Cupu. Cupu loh. Gitu. Orang kemarin sore. Jadi orang yang di situ begitu di hadapan Tuhan, nunggu Tuhan tuh berani. Berani nggak kita nunggu Tuhan dalam kerendahan hati? Kalau Tuhan gak ulurkan pertolonganmu, gimana Tuhan? Aku gak bisa, makin dalam lagi. Yang kedua, saudara, bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau mengembalikan satu karakter ilahi yang akan membawa kita terus dibawa naik
yaitu kerendahan hati. Saudara, Alkitab berkata mereka yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan, akan ditinggikan oleh tangan yang sama itu. Mari kita bangkit berdiri.